Nabi mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tambahan wal muslima ini tambahan lemah. Jadi hadisnya hanya thalabul ilmi ala kulli muslim. Tetapi walaupun demikian kalimat muslim mudzakkar. Ketika disebut kalimat muslim mencakup muslimah. Artinya ya muslim wal muslimah. Tapi lafadznya saja yang dilemahkan. Tapi maknanya sahih. Bahwa belajar itu kewajiban seorang muslim laki-laki dan seorang muslimah perempuan. Ya. Di zaman dulu kalau kita melihat sejarah mukharrij saja para pengeluar hadis seperti Imam Muslim, Bukhari, Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni dan banyak lagi para perawi hadis. Mereka belajar itu luar biasa. Satu guru ke guru yang lainnya, satu tempat ke tempat yang lain. Karena belum banyak dibukukan hadis seperti yang sekarang kita alami. Banyak buku-buku hadis sudah terbukukan. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Daruqutni dan begitu seterusnya. Sehingga mereka lelah letih belajar itu. Tapi sekarang Allah mudahkan. Dulu guru yang didatangi, sekarang antum datangkan guru ke sini. Kurang enak apa? Pada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ketika dia datang kepada seorang alim di zamannya, sang alim mengatakan, "Ya Ibn Abbas, engkau itu masih keluarga Nabi, ponakan Nabi lagi. Kau tinggal panggil aku ke rumahmu, ku datang." Kata Abdullah bin Abbas, "Al ilmu yu'ta wa la ya'ti." Ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Artinya bukan. Alhamdulillah Allah mudahkan, antum bisa datang ke ustaz kemari. Zaman dulu kita yang cari ustaz, antum yang datang ke sana ke ketuk pintu ustaz belajar. Tidak perlu duduk manis di sini nanti ustaznya datang. Itu saja masih malas, ya kan? Masih malas kan, masih ogah-ogahan. Tetapi alhamdulillah sekarang YouTube banyak dan itu ya, sarana-sarana belajar juga banyak, sudah dibukukan. Sekarang juga sengaja kita pun buat YouTube seperti supaya murojaah, karena tangkapan kita ini lemah. Bukan seperti Imam Bukhari tidak bawa catatan, sekali dengar semua yang dikatakan syekhnya itu nyangkut semua di otak dia, sehingga pulang tinggal dituangkan lewat tulisan, ya kan? Sekarang tidak, susah. Kita ini ya betul di luar kepala, tapi ya memang betul-betul di luar kepala, nggak ada isinya. Makanya sekarang alhamdulillah ada dokumentasi. Itu saja sudah dokumentasi, tak ada juga yang mau murojaah. Gitu ya. Itulah makanya terkadang nikmat itu bukan membawa nikmat, tetapi membawa kesengsaraan. Ya, jauh dari ilmu. Jadi pertanyaan apakah cukup dengan saja? Tidak cukup lah. Belajar seminggu sekali mana cukup. Tetapi bagaimanapun, karena Allah sudah mudahkan dengan adanya YouTube, adanya buku-buku yang dijual belikan, belajarlah dari itu semuanya, gitu ya, supaya jangan sampai tersesat. Di zaman sahabat saja ada namanya Fudail ibn sahabat Handalah ghasilul malaikah, yang pernah saya ceritakan. Ada seorang sahabat namanya Handalah, itu ketika meninggal dunia belum sempat mandi junub. Akhirnya ketika dia meninggal di perang dan dia pun mati syahid, ruhnya direbutkan para malaikat untuk dimandikan. Maka disebut Handalah ghasilul malaikah. Handalah lo datang kepada Abu Bakar, apa saya ini munafik ya? Kata Abu Bakar, kenapa? Saya itu kalau hadir di majelis Nabi, Masya Allah, Rasul bercerita surga, kayaknya surga ada di mata saya. Kalau dia cerita neraka, kayaknya neraka ada di mata saya. Ketika pulang sibuk dengan keluarga, lupa tuh apa yang dikatakan Nabi. Itu sahabat, apalagi kita gitu ya. Makanya Abu Bakar mengatakan, oh apa yang kau rasakan sama juga yang kau rasakan. Oh kalau gitu baik kita datang kepada Nabi. Apakah kita munafik yang seperti ini? Maka mereka cerita kepada Nabi. Kata Nabi, bukan, kalian bukan munafik, tetapi saya nasihatkan. Walakin sa'atan ya Handalah. Tidak apa-apalah, 1 jam kau bekerja, 1 jam kau belajar. Kau boleh sibuk bekerja 1 minggu, tapi lo dalam seminggu itu 1 hari lah belajar. Gitu maksudnya. Di tengah-tengah kesibukan mencari dunia, duduk di majelis ilmu. Karena beda ngaji di majelis ilmu seperti ini dengan ditengok di YouTube. Kalau antum ngaji lewat YouTube tidak ada adabnya. Coba antum bisa ngaji di YouTube, antum bisa sambil makan loh, sambil buka baju. Coba antum ketika saya ngomong begini, antum buka baju sambil makan. Kira-kira apa tuh tanggapan orang? Masukkan ke YouTube, viral nggak atau? Viral. Kurang ajar gitu komentar netizennya itu katanya. Oh, itu siapa? Kan itu ya. Artinya bahwa sekali-kali alhamdulillah di sini masih ada gitu ya. Jangan sampai kemudian sama sekali tidak belajar, karena bagaimanapun pekerjaan itu kan banyak syubhat, banyak syahwat. Maka yang bisa menghilangkan syubhat dan syahwat ya hadir di seperti ini. Sedikit demi sedikit itu kecintaan ke dunia itu ya dikikis lah. Sehingga ada tujuan bekerja itu untuk apa sih sebenarnya? Tujuan hidup kita itu apa? Ya. Kalau kita tidak tahu tujuan hidup, mati sajalah. Ya. Kata syairnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala gitu ya. Man lam yadhuq ta'alluma sa'atan
Kata Imam Syafi'i, kalau orang tidak pernah mau merasakan duduk di majelis ilmu walaupun sesaat, ambilkan 4 kain helai kapan, bungkuskan ke badannya. Mati saja gitu bahasanya gitu. Karena percuma gitu ya. Kalau orang nggak kenal Allah percuma. Ya, bagus antum berdiri tengah jalan tuh nunggu ada mobil nabrak. Apa bedanya? Ya kan, kalau hidup tidak dengan ilmu, untuk apa kita hidup? Oh, semua pasti mati. Pentingnya belajar seperti ini. Yang kedua, soal ta'allamul adab qabla al-ilmi. Belajar adab sebelum ilmu. Teringat dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah kecil ya. Abu Hanifah itu, Imam Malik. Imam Malik itu punya suara indah. Waktu kecil itu suaranya enak sekali Imam Malik. Sampai-sampai dia suka menirukan para mughanni, artis-artis di zamannya. Imam Malik itu hafal tuh lagu-lagu di zamannya itu. Ada juga lagu artis-artis di zamannya, tentu artinya beda dengan zaman sekarang. Imam Malik itu suka nirukan lagu. Tapi kata ibunya, ya Malik, seorang artis di zaman itu maksudnya, kalau tampannya tidak ganteng, tidak cantik, orang tidak suka kali. Lebih baik kau singkirkan lagu-lagu itu, berangkatlah kau kepada Ar-Rabi'atul Ra'i, seorang alim besar di zamannya. Berangkat kau ke dia, belajar ilmu sama dia. Aku dandani sama Imam Malik masih kecil, masih anak-anak. Dibelikan baju kebesaran ulama. Mungkin kalau bahasa sekarang kan ada anak kecil dipakaikan pakaian polisi supaya jadi polisi gitu ya. Dipakaikan pakaian dokter supaya jadi dokter. Lah Imam Malik itu dipakaikan pakaian baju ulama supaya jadi ulama. Itu tafaul namanya ya. Orang tua bercita-cita anaknya seperti itu. Setelah dipakaikan kayak ulama besar gitu ya, dengan sorbannya, dengan baju kebesarannya, kau pergi kepada Rabi'atul Ra'i. Ta'allamul adab qabla al-ilm. Kau belajar adab dulu sebelum ilmu. Makanya banyak contoh, Abdullah ibn Mubarak mengatakan, aku belajar adab 30 tahun dan belajar ilmu hanya 20 tahun saja. Dari sini menunjukkan bahwa adab itu 2/3 ilmu. Ingat, ilmu itu 1/3, tapi 2/3-nya itu adab. Ya. Maksud adab itu, ya adab perlu ilmu. Makanya ketika orang belajar kepada Imam Ahmad itu, ada yang tidak buat catatan, dia hanya melihat Imam Ahmad saja. Bagaimana cara bicara, bagaimana cara duduk, bagaimana cara dia bermuamalah, bagaimana cara, hanya itu saja. Dilihat orang itu bagaimana akhlaknya, itu adab namanya. Ya, karena Islam itu hakikatnya adalah adab. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan, apabila ada seorang laki-laki datang melamar putrimu, apa kata Rasulullah? Lihat 2 perkara. Pertama, lihat agamanya. Yang kedua, lihat akhlaknya. Rupanya agama saja tidak cukup kalau tidak ada akhlak. Memang dia sholat rajin, ya kan? Ada satu keluarga, sholatnya top markotop. Wah, baca Qur'annya iya, puasanya jago, sedekahnya luar biasa, anaknya dipondokkan, semua hafidh-hafidhah. Oh, keluarga sempurna. Tapi anak ini sudah 10 tahun tidak pernah akur dengan orang tuanya. Tidak pernah dia menjenguk orang tuanya, bertengkar dengan orang tuanya, musuhan dengan orang tuanya. Diterima amalnya? Tidak, karena akhlaknya jelek. Atau sebaliknya, Masya Allah, ada anak tuh sampai sama orang tuanya luar biasa. Sampai ketika menceboki kotoran orang tua, menikmati dia dicebokin. Mana ada orang yang anak menikmati menceboki orang tuanya ketika buang hajat? Ini anak menikmati, saking ingin birrul walidainnya, tapi tidak sholat. Percuma juga kan gitu ya. Makanya harus digabungkan. Ya, dia pun soleh dan berakhlak. Makanya kenapa disebut soleh? Ada istilah soleh dan soleh. Apa sih artinya soleh dan soleha itu? Soleh itu artinya dia melaksanakan hak ke atas Allah dan hak kepada sesama hamba. Satu sisi dia sholat, sisi lain baik dengan tetangga. Itu disebut soleh namanya. Kalau dia hanya baik ke atas, tidak baik ke tetangga, bukan soleh. Dia baik ke tetangga, nggak baik ke atas, belum dikatakan soleh. Ya, makanya anak-anak itu kita doakan menjadi anak yang soleh dan soleha, supaya dia paham hak ke atas, hak ke bawah. Adapun adab ya memang perlu ilmu. Tetapi maksudnya belajar adab dengan ilmu itu diiringkan antara adab dengan ilmu. Diiringkan. Ya. Jadi belajar juga baik dengan tetangga, ya belajar juga sholat. Itu maksudnya, baik dengan orang tua, ya belajar juga kita ngaji. Jadi jangan dipisahkan, sama dengan kalimat ku anfusakum wa ahlikum nar. Wa di sini bukan maknanya litarahi. Litarahi itu maksudnya belajar
perbaiki diri-dirimu, kemudian orang tua. Kalau ini kalimatnya seperti ini, nggak akan bisa memperbaiki keluarga. Kenapa? Sampai kapan kita baik? Nggak ada orang yang baik 100% itu. Sehingga kalimatnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Wa di sini artinya wa ma'iyah, artinya bersamaan kau berbuat baik, perbaiki juga keluargamu. Gitu ya. Jadi bersamaan belajar adab juga belajar ilmu, supaya kompak di situ.